Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram alladzi hadana lil imani wal islam wa akramana bi syari'ati nusukil haji ila baitil haram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilaihi batala Ibrahim hadilah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah wa syukurillah. Kemudian kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin, uswatun hasanah. Jamaah Jumat rahimakumullah, adapun khutbah kita pada siang hari ini, saya ingin mengambil sedikit masalah haji dan kurban. Hadirin jamaah Jumat, hari ini jamaah Masjid Agung Al-Munawwir juga kedatangan tamu kita, saudara kita dari Kabupaten Nrekan. Jamaah haji Kabupaten Nrekan singgah salat Jumat di masjid kita ini. Dia adalah kloter 36 yang jumlahnya kurang lebih 200 calon jamaah haji. Mudah-mudahan saudara-saudara kita ini termasuk jamaah haji Kabupaten Pindrang kloter 6 yang sekarang sudah berada di kota Mekah. Dia sudah melakukan ibadah arba'in selama 8,5 hari di Madinatul Munawwarah. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi masalah haji ini sudah jelas dasarnya di dalam Al-Quran dan termasuk rukun Islam yang kelima. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Al-Quran surah Ali Imran ayat 97. Di situ sudah jelas dikatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan ibadah haji adalah kewajiban umat manusia yang beragama Islam terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagi orang-orang yang istita'ah, yang mampu. Mampu di sini mampu dari segi materi, finansial, ada uang. Yang kedua, mampu dari segi kesehatan. Walaupun banyak uang, kalau tidak sehat, tidak bisa berangkat. Walaupun ibadah hajinya bisa, tentu melalui dengan badal haji digantikan. Yang ketiga, yang lebih penting adalah kemampuan dari segi manasikul haji, tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji. Nah, saudara-saudara kita dari Kabupaten Nrekan dan saudara kita yang ada di Mekah sekarang dari Kabupaten Pindrang sudah disampaikan dan melakukan manasik haji 10 hari. 2 hari di tingkat kabupaten, 8 hari di tingkat kecamatan. Hadirin jemaah Jumat. Kenapa tidak seperti dulu banyak jemaah haji melakukan haji di sana tidak tahu
mana wajibnya haji, mana rukunnya haji, dia tidak paham. Padahal wajib haji ada 6, rukun haji juga ada 6. Tapi beda pengertiannya. Kalau wajib haji kita tidak lakukan maka kena dam. Contohnya mabit di Musdalifah. Kalau rukun haji apabila kita tidak melaksanakan maka haji tidak sah. Ini yang penting bagi saudara-saudara. Dan sudah disampaikan, mudah-mudahan nanti melaksanakan ibadah haji sehingga nanti kembali akan memperoleh yang namanya haji yang mabrur dan haji yang mabrur. Karena haji mabrur ini adalah kata Nabi, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'uhu illal jannah. Haji yang mabrur itu yang diterima oleh Allah tidak ada balasannya nanti di yaumil qiyamah kecuali surganya Allah. Mungkin inilah yang menyebabkan umat Islam seluruh dunia, bahkan saudara-saudara kita di Pindrang, sampai-sampai semua berkeinginan untuk menaikkan rukun Islam yang kelima ini. Rata-rata kabupaten kota itu puluhan ribu waiting listnya, daftar tunggunya, termasuk kabupaten Pindrang. Bahkan ada kabupaten kota kalau dia mendaftar sekarang 40 tahun yang akan datang baru bisa tiba gilirannya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan memang di dalam surah Al-Hajj ayat 27. Wa azzin bin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amin. Yang artinya, dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, mengendarai unta yang sangat kurus, bahkan ada yang naik mobil, datang dari segenap penjuru yang jauh. Alhamdulillah, begitu seruan Allah Subhanahu wa taala didengarkan oleh saudara-saudara kita yang beriman untuk menunaikan ibadah haji. Sampai daftar tunggu sampai puluhan tahun. Bahkan ada saudara kita di Jawa nekat untuk menunaikan ibadah haji. Dia naik sepeda selama 4 bulan sampai di Mekah. Dan mudah-mudahan dia diberi izin untuk masuk di Arafah untuk wukuf. Karena kalau jamaah haji tidak sampai masuk di Arafah pada tanggal 9 untuk wukuf di Arafah maka hajinya tidak sah. Karena Rasulullah mengatakan al-hajju Arafah, haji itu puncaknya di Arafah. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji ini saya sampaikan kepada saudara-saudara kita. Maka dia itu kalau kita memang katanya tahu baca-baca perlu. Ada balik paham di mana kita berniat, apa niat kita. Karena melakukan ibadah haji ada 3 cara. Ada yang namanya cara ifrad, ada yang namanya tamattu, ada yang namanya qiraan. Itu beda niatnya. Dan cara jamaah haji dari Indonesia saya kira sudah dipahami semua. Supaya hajinya nanti menjadi mabrur. Tidak seperti dulu. Saya tanya kepada ibu-ibu, kalau berangkat nanti ke tanah suci, haji ada melotara, nasa haji mabrur Ustaz. Ada Kak Jojo, semua orang yang berhaji semua ingin memperoleh yang namanya haji mabrur. Hadirin jamaah Jumat. Saudara kita dari Pindrang sudah melakukan ibadah arba'in, 40 hari. Sedangkan kloter 36 dari Kabupaten Nggretak, pergelombang kedua, maka dia di Mekah dulu melakukan ibadah haji, baru nanti berangkat ke Madinatul Munawwarah. Jadi diperkirakan nanti saudara kita ini akan memakai ihram di atas pesawat. Boleh saja di Bandara King Abdul Aziz, tapi ulama sudah mengatakan mikatnya adalah di Yalamlam. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kalau saya pribadi namoden atau Allah Madinah satu haji. Tapi ada pahala yang kita mau raih. Sebab Rasulullah mengatakan man zara qabli wajib syafa'ani. Barang siapa datang berumrah berhaji lalu dia berangkat ke Madinah melakukan ziarah ke makam Rasulullah, maka wajib padanya diberikan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Apalagi ibadah arba'in. Di hadis lain dikatakan barang siapa umatku salat berjamaah 40 waktu berturut-turut, maka insya Allah di yaumil qiyamah tidak akan disentuh langsung apinya neraka. Ada tamen yang mengantarai. Inilah yang kita buru untuk melakukan ibadah arba'in. Saya harapkan kepada jemaah haji dari Kabupaten Nggrekan Kloter 36 jumlahnya kurang lebih 200. Kalau bisa setiap salat berjamaah
hadirlah untuk melakukan ibadah arba'in. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Seterusnya masalah kurban, karena insya Allah 10 hari lagi ke depan kita merayakan hari raya Aidil Adha, hari raya haji, yaitu hari raya kurban. Walaupun kurban ini di dalam Al-Quran sudah jelas juga disampaikan, Inna a'tayna kal-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya Allah telah memberikan nikmat yang sungguh banyak kepada manusia. Maka Allah mengatakan, fasalli li rabbika wanhar. Saya berikan nikmat kepadamu yang banyak, maka dirikanlah salat. Wanhar, dan lakukanlah kurban, laksanakanlah kurban. Ini ada pendapat ulama mengatakan kurban itu hukumnya wajib. Kenapa? Antara perintah salat berboncengan dengan perintah kurban. Walaupun di Indonesia kebanyakan ulama mengatakan tetap hukum kurban adalah hukumnya sunnah muakkad, sama dengan kedudukan hukumnya akikah, tapi pelaksanaan beda. Kalau akikah per orang sama dengan zakat fitrah. Kalau kurban per keluarga. Artinya apa? Kalau kita berkurban, saya misalnya, maka anak saya, istri saya, cucu saya yang satu rumah, maka semuanya mendapat pahala kurban. Tidak sama dengan akikah. Akikah satu kambing, satu orang. Zakat fitrah pun demikian. Walaupun Nabi mengatakan disunahkan kalau anak laki-laki 2 kambing. Kalau Anda mampu, kalau tidak mampu hanya satulah. Nah, mudah-mudahan kita ini dipanggil oleh Allah dan diberikan oleh kekuatan. Bagi yang mampu silahkan untuk berkurban. Karena kurban ini Pak, sejak Nabi kita Nabi Adam alaihissalam sudah ada perintah kurban. Tapi puncak kurban adalah pada diri Nabi kita, nenek kita Nabiullah Ibrahim Khalilullah. Nabi Ibrahim seorang Nabi yang kaya raya. Sampai-sampai kalau dia berkurban, dia bisa potong hewan ternaknya ratusan. Lembanya, kambingnya, dibagikan kepada orang-orang yang berhak. Tapi namanya manusia banyak yang mengejek. Maka dia itu Nabi Ibrahim anak karuban sabak melo ya tautoi. Berita ini sampai di telinga Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim sebagai manusia, dia agak marah. Dia kumpulkan umatnya lalu dia berpidato. Wahai umatku, jangan ada yang salah paham. Saya berkurban bukan karena ria, bukan karena manusia, bukan jajan. Saya ini adalah orang mampu. Ya Allah, saksikan sekarang. Dengarkan wahai umatku. Jangankan kambingku, dombaku, potong 100 ekor. Seandainya ada anak yang diberikan oleh Allah 1, anakku pun kalau disuruh Allah kurbankan, saya kurbankan. Tak lalu tahu si tinjak Nabi Ibrahim terlalu tinggi. Kenapa? Karena dia posisi marah. Karena memang dalam sejarah istri Nabi Ibrahim sudah tua. Ada yang mengatakan sudah menopause. Bicara Udina pun ini. Tapi Nabi Ibrahim tidak putus asa. Setiap selesai salat dia berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku anak keturunan yang saleh, yang sabar. Maka istrinya tergoda, wahai bapak, kalau memang bapak ingin punya anak lebih baik menikah saja, kawin saja. Mana kabay ni kanda, ngelur ni mabay nilatay. Nasa kito tamajay na tidak. Kata na teman saya boleh anak dar madari bantu-bantu kama bisa patni masri jasa dihajar. Itulah kawinilah dia menikah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidaklah kemudian dari bulan ke bulan matamu Siti Hajar sampai mengimburu Siti Sarah. Marah dia. Sampai turunlah perintah Allah, wahai Ibrahim, bawalah istrimu yang sudah hamil ke satu tempat yang sekarang namanya Mekah. Tidak ada orang dalam keadaan panas, terik. Kembalilah ke istri yang pertama yaitu Siti Sarah di Yaman. Kembali Nabi Ibrahim di sana dengan izin Allah. Kenapa ada orang yang sudah menopause hamil? Matamu Siti Sarah padahal dia sudah tua. Dan melahirkanlah Siti Hajar seorang anak laki-laki diberi nama Ismail alaihissalam. Dia hanya berdua di tempat itu, kehabisan air, haus, menangislah. Ismail alaihissalam
Seorang ibu dia berlari naik di gunung mencari setetes air. Di mana ada burung dia melihat. Disitulah bolak-balik antara gunung Safa Marwah. Baru datang perintah Allah, malaikat Jibril, silahkan turun ke dunia itu, ada calon nabiku menangis kehausan. Atattu kami pandimu, atattu kami pandina malaikat Jibril. Nato kami amputuna Ismail, seorang bayi yang masih kecil, maka keluarlah mata air dengan izin Allah. Mata air itu diberi nama Zam-Zam. Inilah yang nanti dilakukan oleh jemaah di Kabupaten Nregan kalau sampai di sana, Pak. Tidak sah hajinya orang, tidak sah umrahnya orang kalau tidak melakukan seperti yang pernah dilakukan ibu Siti Nabi Ismail, yaitu berlari-lari kecil antara gunung Safa Marwah, namanya sa'i. Makanya tadi saya katakan antara kurban dan haji itu ada korelasinya dekat sekali. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tinggallah Nabi Ibrahim kembali ke kota Mekah. Tambah banyak rezekinya yang diberikan oleh Allah. Dan memang janji Allah, kalau Anda mengeluarkan sebahagian harta di jalan Allah, maka Allah akan memberikan lebih banyak. Surah Al-Baqarah ayat 261, matalul ladzina yunfiquna dan seterusnya. Tambah banyak hartanya Nabi Ibrahim, maka dia mengembala di luar kota Mekah. Karena terlalu banyak kambingnya, untanya. Sampai dia kalau pulang, dia sore hari, sampai kemalaman, singgah di satu tempat namanya Musdalifah. Disitulah tertidur, sampai-sampai dia bermimpi. Ditagih oleh Allah, di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102 sudah jelas. Maka itu Allah Ta'ala, falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka maza tara. Tatkala Ismail berumur 11 tahun, maka Allah mengingatkan kepada Nabi Ibrahim, dengan ramo janjimu, kurang mukau, maka jangankan kambingku, dombaku potong. Seandainya ada anak, kasih anak pun akan. Sekarang Anda sudah punya anak. Maka Nabi Ibrahim menyampaikan anak Ismail, saya diperintahkan oleh Allah. Untuk apa Bapak? Untuk menyembah anni arabil manami azbahuka. Allah menyuruh saya untuk memotong kamu, mengorbankan kamu. Ada nasab Ismail. Ya abati if'al, wahai bapakku, laksanakan. Ini dalam bahasa Arab fi'il amar, perintah. If'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Sesungguhnya bapakku akan menemui saya menjadi anak yang sabar. Pertama Nabi Ibrahim merasa waspada. Apakah ini hanya mimpi, gangguan setan? Makanya pada tanggal itu namanya hari-hari tarwiyah, setelah sampai di Arafah bahwa ini sudah betul perintah Allah, maka dibawalah anaknya, dibawa ke Mina. Maka ini juga jemaah haji setelah wukuf di Arafah, maka menjadi wajibnya haji dia harus mabit di Musdalifah. Niat bermalam satu malam walaupun tidak sampai pagi, asal lewat tengah malam sekaligus mengambil batu-batu, dia bawa nanti ke Mina melontar jamrah. Sampai di Mina melontar jamrah, karena disitulah dulu nenek kita Nabi Ibrahim diletakkan. Maka dia mengambil batu-batu, dia lempar setan dengan doa rajuman lisayatin waridam lirrahman Allahu Akbar. Ada jemaah haji kemarin tanya saya, Pak Ustaz, apakah nanti kalau saya sampai di Mina angkat rumah ke setan kopori lempar? Maka dekat dia ada setan, ada pada sifat setan kayak lempar. Ya bukan jemaah haji suka marah-marah sebelum dia berangkat. Ya bukan mereka puji mak musik betul ni mak dempa okoro. Yang mana nur sifat-sifat nak musik, nak puji mak musik, nak dempa. Sehingga kalau pulang nanti tidak akan lagi musik di antara kita. Hadirin jemaah Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, sampai terakhir Allah Subhanahu wa taala memerintahkan. Dan Nabi Ibrahim dia potong anaknya, dia sembelih, tapi sejak tajam tidak mempan. Nak dengar Nabi Ibrahim justru batu-batan. Dia mengatakan alam kecelakaan bisa. Allah mengatakan wahai Ibrahim, saya tidak suruh bunuh anaknya, saya sudah suruh menyembelih. Anda sudah sembelih tapi tidak mempan. Cuma Anda sudah lakukan. Maka heranlah malaikat melihat perbuatan Nabi Ibrahim. Dia mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disambung Nabi Ibrahim, La ilaha illallah
Allahu Akbar. Lalu dilanjutkan Ismail, Allahu Akbar walillahil hamd. Dan inilah doa selalu kita ucapkan pada tanggal 9 menjelang lebaran kita. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan korban kita ini dengan dasar takwa kepada Allah. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kalau kita berkurban bukanlah darah, bukanlah dagingnya yang dinilai oleh Allah, kecuali hanya tingkat ketaatan keimanan seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal istiqlal wa hadana ila siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala 'abdika wa rasulikal karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala azza min qa'il innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ja'al baldatana baldatan thayyibatan aminatan mubarakatan mutmainnah an baladina Indonesia hasa wa an buldanil muslimina amma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Tsumma aqimis shalah.